إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf, ya. Itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba sekarang ini, yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh, menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran, padahal udah dipalingin kan, tadi apa sih, apa benar, salah gitu kan. Nah itu bisa demikian tuh, itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu, dan perilakunya diburuk nantinya, ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam, Anda paham sendirilah gitu. Jika terinfeksi dengan nilai-nilai keburukan, maka di sini kasusnya adalah kembalikan ke Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Itu yang dikenal dengan taubat namanya. Ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, sungguh taubat itu berlaku kata Allah bagi orang-orang yang terinfeksi dengan penyakit buruk. Su itu, nih, lihat ayatnya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an. Taubat itu dilakukan orang yang terinfeksi dengan keburukan. Su itu pekerjaan nafsu. Nafsu, dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Su sumbernya nafsu. Kalau ada orang kemudian digerakkan nafsu berbuat buruk kemudian sampai terinfeksi dirinya, maka caranya dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali kepada nilai-nilai kebaikan dengan cara meninggalkan perilaku buruk yang dikerjakan. Misal, fujur tadi bisa terespon dengan perilaku maksiat. Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf, ya. Itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba sekarang ini, yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh, menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran, padahal udah dipalingin kan, tadi apa sih, apa benar, salah gitu kan. Nah itu bisa demikian tuh, itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu, dan perilakunya diburuk nantinya, ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam, Anda paham sendirilah gitu kan. Nah, maka apa yang kemudian mesti dilakukan? Tinggalkan itu. Tinggalkan, jauhi, taubat. Akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan, dan cara meninggalkannya ganti dengan yang lebih baik. Pandang yang baik-baik, latihannya begitu. Lihat yang baik-baik ya. Awas, kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga. Kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu nggak akan ada ketertarikan berlebihan, nggak ada. Ya, tapi kalau sering melihat yang haram, istri orang itu kan bukan mahram antum. Kalau ngelihat istri orang keseringan, ngelihat istri sendiri jadi nggak enak. Ibu juga sama gitu. Kalau ngelihat suami orang itu keseringan, lihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang ngelihat yang halal itu yang bagus-bagus, maka yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, balik kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, demikian adanya, maka hilangkan sumber itu.